Jadi kami tadi baru saja dipimpin langsung oleh Bapak Presiden melaksanakan rapat terbatas terkait dengan percepatan program transformasi digital dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Ini penting sekali karena kita ingin meningkatkan kualitas belanja kita, itu yang pertama, supaya tidak ada duplikasi-duplikasi belanja yang itu saja dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD. Terus yang kedua, itu juga ada kepemihakan kepada produk dalam negeri, dan dalam hal produk dalam negeri ini yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor hanya diganti bungkusnya hanya dengan 1%, 2%, lalu dibilang produk dalam negeri. Jadi kita ingin itu. Dan ini nanti akan ada sertifikasi produk dalam negeri. Indonesia sebenarnya terlambat untuk melakukan ini, tapi kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, di mana kalau pada waktu yang lalu itu hanya baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih, dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta. Jadi LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk yang kita dorong adalah produk-produk asli, sekali lagi asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi. Nah, yang berikutnya adalah pengarahan Bapak Presiden, jangan sampai dalam konteks pengadaan ini, kemudian pengusaha-pengusaha, UMKM, dan koperasi tertinggal. Kemudian yang menang hanya karena harganya, itu kemudian perusahaan-perusahaan yang besar. Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi, sedemikian rupa agar terjadi distribusi dengan baik. Yang berikutnya pengarahan Bapak Presiden adalah selain national strategic purchase yang dibiayain oleh APBN, juga local strategic purchase. Jadi pembelian di tingkat lokal, di mana di sana ada katalog lokal. Nah, ini nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Kepala LKPP yang telah bekerja dengan cepat, sehingga apa yang kita harapkan ke depan mudah-mudahan pertama produk Indonesia menjadi tuan di dalam negeri. Kemudian yang kedua, kualitas belanja baik di APBN dan APBD semakin meningkat. Ketiga, menggerakkan industri dalam negeri, utamanya UMKM dan koperasi. Kemudian juga terbangun linkage yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar. Jadi ini sekaligus juga akan membuat industri dalam negeri itu bergeliat. Memang ada beberapa kendala di dalam hal digitalisasi ini, tetapi secara bertahap sebenarnya secara maksimal sudah bisa kita lakukan. Jadi big data analytic dan artificial intelligence untuk di beberapa tempat itu sudah efektif bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia. Seperti kita ketahui bahwa last mile untuk pengadaan digitalisasi itu ada beberapa desa, kalau ukurannya desa itu belum sampai ke sana, dan ada beberapa juga kecamatan yang sedang kita kerjakan pada tahun ini, dan mudah-mudahan secara nasional sudah bisa. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya secara detail akan disampaikan oleh Pak Azwar Anas, Kepala LKPP. Izin. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Hari ini Bapak Presiden memberikan arahan cukup detail dan terukur menurut kami. Jadi terkait dengan LKPP telah memotong mata rantai yang panjang dari proses tayang produk. Dulu perlu 8 proses, sekarang tinggal 2 proses saja setelah kami bertemu dengan vendor-vendor dan digital marketplace, sehingga sangat market friendly. Maka kalau dulu hanya ada 52.000 produk kurang lebih 1 tahun, sekarang sudah 600.000 produk 1 tahun untuk e-katalog,
Sementara untuk toko daring sekarang sudah 708.835 produk, ada 303.000 merchant, dan untuk mikronya di e-katalog ada 10.861. Intinya Bapak Presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-katalog berbelit-belit, tidak boleh lagi sulit untuk diakses, dan ini sekarang sudah mudah diakses. Yang kedua, supaya tidak hanya pengusaha besar saja, maka beliau memerintahkan e-katalog lokal harus hidup. Dulu saya selama 10 tahun jadi bupati di daerah, tidak bisa bikin e-katalog lokal karena syaratnya terlalu banyak. Nah sekarang syarat-syarat yang berat telah kita potong dan semua kabupaten kota sekarang sudah punya e-katalog. Hasilnya sekarang produknya sudah banyak yang masuk. Yang berikutnya beliau minta ini tersistem dan terintegrasi. Oleh karena itu LKPP bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, Pak Menko Marves melakukan kerja keras. Alhamdulillah sekarang sistem keuangan di Kementerian Keuangan namanya Sakti, Simda yang ada di Depdagri dan Sirup ini terintegrasi sekarang. Sehingga dengan begitu solusi termasuk kartu kredit pemerintah akan bisa jalan. Selama ini UMKM tidak bisa dibeli produknya, diutang oleh pemerintah daerah karena bayarnya harus pakai SP2D, kecuali di bawah 50 juta. Nah sekarang dengan kartu kredit pemerintah, ini ke depan akan lebih mudah untuk membayar UMKM di daerah. Yang berikutnya Bapak sekalian, selain afirmasi memudahkan masuk di e-katalog dari produk-produk pemerintah, kami juga harus melakukan pembekuan terhadap produk impor. Ini arahan Bapak Presiden, dan sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada substitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli di e-katalog. Dan ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami insya Allah nanti yang blockchain dan big data ini akan segera selesai bersama PT Telkom. Yang berikutnya Bapak sekalian yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan rencana undang-undang yang akan kami ajukan terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Dan ini kami tadi sudah sampaikan benchmarkingnya di Amerika, kemudian juga di India, dan di beberapa negara yang lain termasuk di Filipina, di Tiongkok. Bagaimana Tiongkok bisa, mereka sangat kuat, salah satunya adalah ada afirmasi terhadap produk-produk dalam negeri. Nah yang berikutnya Bapak sekalian yang kami ingin sampaikan adalah kita baru saja mencoba konsolidasi pengadaan. Jadi kita ajukan anggaran yang besar di beberapa kementerian kita satukan. Yang baru saja berhasil dalam sejarah baru pertama adalah pengadaan laptop. Dari sedikit kementerian termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan kita dapatkan 6,3 triliun pembelian laptop. Kalau beli sendiri-sendiri ini tidak ada diskon, kalaupun diskon hanya sedikit. Maka ini kita kumpulkan bersama LKPP dan Kementerian Keuangan, kita langsung negosiasi ke produsen. Kita tidak hanya satu, ada 7 produsen. Alhamdulillah kita bisa dapat diskon dari sini 27,4% dan 29%. Hasilnya negara bisa hemat 1,8 triliun. Tentu di sistem pengadaan yang lain, Ibu Menteri Keuangan juga melihat bagaimana di tempat negara lain bisa melakukan konsolidasi sehingga penghematan uang negara bisa berjalan dengan baik. Yang paling akhir, dulu memasukkan produk di e-katalog itu perlu negosiasi harga. Sekarang tidak perlu negosiasi, kita ikut harga pasar. Ini arahan Pak Menteri Bappenas dulu. Yang kedua, dulu kontraknya 2 tahun sekali, jadi tokonya buka 2 tahun sekali. Sekarang setiap saat bisa berubah harganya sesuai dengan mekanisme pasar. Kalau dulu mungkin penyediaan 10 harganya X, kalau nanti penyediaannya 100 bisa saja X1. Sehingga ini arahan dari Bapak Presiden untuk menjadikan marketplace bagi pemerintah untuk belanja dengan uang negara pemerintah, insya Allah ke depan akan bisa jalan. Kami kira ini dari kami tambahan yang disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas. Terima kasih. Pak Menteri yang bertanya, Pak. Izin, Pak. Mau bertanya? Iya, Pak. Bertanya soal apa? Izin, Pak. Ya. Anto, Pak, dari Kompas, Pak. Pertama kami ingin tanya, apakah ada reward dan punishment bagi pemerintah baik pusat maupun daerah yang melakukan atau tidak melakukan komitmennya untuk membeli produk lokal. Kemudian yang kedua terkait e-katalog lokal tadi, Pak, itu apakah juga antar e-katalog lokal itu juga terintegrasi sehingga pembelian lintas provinsi itu ada aksesnya ke sana. Kemudian yang soal tadi produk impor tadi yang tidak bisa dibeli di e-katalog, itu sistemnya gimana Pak penyaringannya? Apakah yang tidak bisa dibeli itu yang sudah diunggah ataukah gimana itu Pak sistem pengawasannya? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, yang pertama BPKP ikut di sini. Jadi BPKP ikut menguji mengenai jenis-jenis produk dan prosesnya di dalam itu. Jadi saya kira
mengenai reward and punishment ini akan diawali dengan temuan-temuan yang diperoleh oleh BPKP. Jadi misalnya kalau memang ternyata kalau dari sisi TKDN tidak memenuhi syarat dan seterusnya, pasti dia akan dikeluarkan dari e-katalog. Dan kemudian yang kedua, memang ada beberapa hal karena high tech dan belum ada di Indonesia, ini perlu ada semacam clearing house serupa ini. Dan untuk misalnya belanja-belanja modal di kesehatan, itu kan ada yang memang dapat kita adakan sendiri di dalam negeri, tetapi untuk barang-barang yang lebih khusus yang belum dibuat di Indonesia tentu masih bisa dibeli secara impor. Nah, kenapa barang-barang itu yang diimpor itu kemudian ditutup oleh Kepala LKPP? Pertama, karena barang-barang itu sudah ada dibuat di Indonesia, dan yang kedua ini sudah barang yang berulang-ulang disediakan di dalam negeri. Saya kira itu dari saya, nanti Pak Aswar bisa menambahkan. Ya, baik, izin. Jadi ya, ini terintegrasi secara nasional. Sangat mungkin potensi yang ada di Kabupaten X bisa dibeli di kabupaten lain. Tetapi ini sebenarnya menjadi afirmasi, memberi kesempatan pengusaha. Kalau dia masuk katalog nasional, jumlah yang tersedia harus besar kan produksinya. Tapi begitu masuk katalog lokal tidak perlu besar, bisa mengakses. Selama ini belanja kursi misalnya, perkantoran didominasi kota-kota besar. Barang dikirim kalau enggak Surabaya, Jakarta, dan kota besar yang lain. Pak Min, Pak Yem yang bisa memproduksi bangku itu tidak terbeli karena dia tidak bisa masuk ke katalog nasional. Dengan katalog lokal nanti mereka bisa masuk. Apalagi sekarang tidak perlu pakai SNI. Dulu mereka nggak bisa masuk SNI, nggak bisa masuk katalog lokal karena syaratnya terlalu banyak. Presiden diminta mangkas ini semua. Kira-kira gitu. Yang berikutnya Mbak sekalian, rewardnya seperti apa? Tadi udah kami sampaikan di ratas dan beliau para presiden menyetujui. Pertama, jadi insentif DID di dana transfernya Kementerian Keuangan. Kalau daerah tidak sesuai dengan perpres belanjanya tidak mencapai minimal 40%, dia nanti akan kena penalti, harus dikurangi DID-nya. Begitu juga akan jadi indikator rewardnya di Kemenpan RB di dalam sistem akuntabilitas kinerja atau SAKIP. Bisa saja tidak A, tidak B, tidak C karena belanja produk dalam negerinya mereka kurang dan UMK-nya. Nah, begitu juga di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu. Ya, makasih. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.